ini bisa menampilkan frekuensi, amplituda, modulasi. Ya, modulasinya ada dua. Kita bisa memodulasi dari eksternal. Jadi ada sinyal yang sudah dimodulasi kita masukkan dari sini, atau modulatornya kita dapatkan dari internal di sini. Ini modulationnya. Bisa AM, bisa FM dengan frekuensi informasinya 1 kHz atau 400 Hz. Ya. Seperti yang lalu, kalau mau mengubah frekuensi, saya tekan frekuensi, kemudian misalkan 134 MHz. Kalau mau diubah per step, tinggal di frekuensi, increment, misalkan 10 kilo stepnya, atau 1 mega ya, 1 mega stepnya. Itu tinggal kita naikkan dan turunkan ini, maka dia akan berubah terus. Nah, nanti kan ini kita pakai kalau kita mulai selektivitas atau sensitivitas, kita coba ubah-ubah frekuensi, masih kedengar nggak di sana. Gitu. Makanya ini perlu step ini. Kalau mengubah daya, inilah bagian daya, amplituda. Ya, tekan amplituda, misalkan 0 dBm, dan 0 dBm. Ini saya kalau nggak dipakai, karena ini mancarkan. Ini kalau kita hit on kan dia akan masuk juga ke sini. Coba kalau saya ubah ini, biasanya terpengaruh parsa ini dulu. Belum. Nah itu kalau mau 0 dBm. 0 dBm kita bisa konversikan ke milivolt. Ini ada milivolt, mikrovolt, volt. Bisa kita lihat itu kira-kira berapa milivolt. Nggak jalan, yang sana yang jalan. 224 milivolt, harusnya 0 dBm itu adalah 1 mili, oh ini volt ya, sorry, bukan watt. Ini 224 milivolt. Atau kalau watt itu adalah 1 miliwatt. Nah ini dBm. Sama juga seperti tadi, kalau kita mau mengubah incrementnya atau stepnya, saya tinggal amplituda. Misalkan stepnya saya kasih 0,1. Misalkan kalau yang tadi plus, sekarang boleh saya ganti minus, misalkan minus 0,1 dBm. Saya bisa ubah ini belum berubah, amplituda, increment, minus, amplituda, increment, amplituda, increment. Misalkan minus tadi nggak bisa lagi yang di sini 0,1 ya. Satuannya adalah dBm, maka dia akan berubah per satu step 0,1 dan seterusnya. Nah, nanti kita kan makin minus berarti dayanya makin kecil. Jadi kalau kita mengukur sensitivitas, ini harus saya kecilkan terus, saya turunkan sampai misalkan minus 150 ya, kecil, sehingga antara terdengar dan tidak. Sensitivitas masing-masing orang berbeda, telinga kita berbeda, nggak ada yang sama, tetapi secara internasional ada diukur di SINAD 12, di sana ada 12 dB SINAD ya. Jadi acuannya ada, dia nggak memperdulikan telinga siapa yang itunya, tapi ada di sana. Baik. Ya, sekarang kita coba ukur parameter pemancar kita. Ya. Yang pertama adalah saya akan gunakan di sini. Ya. Sinyal phone yang akan saya pakai adalah yang
12 yang ini ya, yang 12 giga tuh yang ini. Kalau ini yang 4,4 giga yang ini. Ini kabel-kabel sudah saya siapkan semua, yang sudah jalan, sudah saya cek tanggal 23 Agustus. Itu bagus, tapi waktu saya ngecek itu di 100 mega, karena di 134 akan beda responnya. Artinya apa? Kalau dayanya 0 belum tentu terbaca 0 juga. Ini. Kemudian saya pasang di sini. Kita akan displaykan dayanya itu di 134 mega. Nah, ini saya tinggal senterkan saja 134 mega ya. Nah, ini ada sinyalnya. Itu minus 36,4 dBm. Di sini minus 38 sama 8 dBm. Ya, ada selisih sedikit. Kita bisa lihat kalau saya turunkan atau naikkan ini, dia akan berubah juga di sana ya. Gitu. Tuh. Dayanya. Misalkan saya ambil di sini dayanya adalah 5 dBm. Amplitude 0 dBm. Berarti 1 miliwatt masuk ya. Kalau udah saya pasang di sini, itulah sifat daripada frekuensi. Sebenarnya di sini itu penuh dengan frekuensi, hanya telinga kita aja nggak mampu nerimanya. Tuh. Ini padahal ini sudah ketutup nih. Sudah putus lagi nih kan. Ini juga apa? Yang main langsung cabut juga yang praktikum tuh kadang-kadang putus. Saya ganti nih, sudah bocor di sini. Jadi kalau saya lepas itu sinyalnya masuk. Jadi ini adalah antena pancarkan. Terima di sana. Ya. Jadi makanya di RF kalau kita mau istirahat atau apa dimanapun kita kerja, daya itu harus dimatikan. Frekuensi boleh, tapi dayanya nggak ada. Kita mau makan, mau minum aman. Tapi kalau ini sama juga dimancar kemana-mana. Hanya mata kita nggak bisa lihat karena 134. Kemudian telinga kita nggak bisa dengar karena kita hanya 20-20 kilo, gitu ya. Tapi dia ada. Antena baru. Ini kita pelajari lagi di manakah sinyal yang paling bagus. Itu nanti di job ke 8. Kita bawa antenanya di luar. Yang kita lihat adalah pola radiasi. Tuh ya, misalkan kalian kita pancarkan dari tower sini, kalian ada di pujas bawah, diputar, oh pola radiasinya seperti apa. Sehingga orang tuh tahu dia harus pasang antenanya di mana ya. BTS harus dia pasang di mana. Ini tadi sudah kita lihat. Nah, sekarang besar sekali karena ini 0 dBm, 1 miliwatt. Bagaimana kalau pemancar itu 10 watt? Ya, sangat besar sekali ya. Handphone kita itu nggak lebih dari 20 miliwatt. Aturan internasionalnya nggak boleh besar karena akan masuk ke kepala kita dan merusak. Nah, saya bisa lihat dayanya di sini berapa. Di 134 ini 3,1 dBm. Padahal di sini 0.
gitu ya. Ini yang